بفضله تتنزل الخيرات والبركات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب البريات، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صاحب المعجزات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه. أما بعد. Hadratul kiram ingkang kula taklimi keluarga dalam pengasuh Pondok Pesantren Anggur Trisono Babatan, ingkang kula mulyakaken ugi ingkang kula hormati para ustadz, para pengurus, dan yang saya cintai siswa-siswi, santri putra dan santri putri rahimahumullah. Syukur alhamdulillahirabbil alamin, di pagi ini kita ditakdir oleh Allah berjumpa dalam majelis ilmi, yaitu diklat perawatan jenazah. Mudah-mudahan ini membawa berkah dan manfaat maslahah untuk kita di dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Para santri, putra atau putri yang berbahagia, bil iktisar langsung saja ya, karena kita terbatas dengan waktu. Ini nanti sampai jam berapa? Maunya sampai jam berapa? Jam berapa? Sampai jam berapa nanti? Sampai jam 9 juga bisa saya. Nanti jam 9 Anda diduduki oleh Ustaz Anda. Ya. Karena apa? Karena materi tidak cukup. Masa waktu setengah jam selesai. Ya. Nanti insya Allah saya percepat karena saya sudah menyampaikan PowerPoint ini, dan Anda juga sudah ada fotokopi ya. Tolong operatornya kan benar nih. Ya mas, tolong jangan klik ngaten nggih. Saking mriki mohon jadi ndak apa-apa. Sebentar.
Alhamdulillah, karena ini penting, karena kiai saya harus saya angkat teleponnya gitu. Materi pelatihan perawatan jenazah. Langsung kita des gitu. Nanti setiap sesi nanti ada 2 atau 3 pertanyaan yang bisa bertanya. Yang tidak paham. Mari kita membaca Fatihah 1 kali untuk guru-guru kita, ustaz-ustaz kita yang telah mendidik kita, yang sudah dipanggil Allah, mudah-mudahan diampuni, mendapat berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang masih hidup, mudah-mudahan dimudahkan semuanya urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia wa akhirah. Al-Fatihah. Bismillah, nanti tidak boleh ngantuk. Okay? Nanti yang ngantuk akan diawasi oleh pendidik-pendidik Anda sekalian, ustazah dan ustaz Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Tekan. Gitu ya. Cara sholat orang yang sakit. Terus. Nah, ini saya dahulukan karena sampean kabeh bahkan sudah atau suatu saat akan merawat keluarga, bahkan bapak ibu ketika sudah sakit yang sangat keras, ya, sakit keras sudah mendekati ajal. Itu bagaimana cara sholatnya? Karena dalam fikih itu selama orang muslim itu akalnya masih normal, selama akalnya masih normal, maka tidak boleh meninggalkan sholat wajib. Nah, ini tata caranya bagaimana? Kewajiban sholat fardu tidak gugur selama akalnya masih normal. Apabila tidak mampu berdiri, maka boleh sholat dengan duduk. Sholatnya karo lungguh. Okay. Lungguh seperti apa? Seperti tahiyat awal. Itu yang baik. Kalau tidak bisa, ya duduk dengan posisi apapun yang enak. Atau di atas kursi juga boleh. Nanti rukuk dan sujudnya biasa. Jadi lenggai seperti tahiyat awal, nanti rukuk kok bisa berdiri, rukuk ya berdiri. Sujud kok bisa sujud, ya sujud. Kalau tidak bisa, ya melakukan hal-hal yang sebisanya. Kalau rukuk ya mungkin diluk sedikit. Kalau sujud agak jungkel dengan gerakan-gerakan yang itu menandakan bahwa rukuk, sujud dan lain sebagainya. Bacaannya tetap. Kalau tidak bisa, sholat dengan berbaring, miring ke kanan atau miring ke kiri. Yang terpenting menghadap kiblat. Yang pertama didahulukan kalau bisa miring ke kanan. Kalau sudah tidak bisa, karena yang sakit samping kanan, dimiringkan ke samping kiri, menghadap ke kiblat. Kalau tidak bisa, sholat dengan tidur terlentang, epleh-epleh. Kepalanya di sebelah mana? Timur. Kepalanya di sebelah timur. Diganjal bantal supaya wajahnya menghadap ke kiblat. Rukuk sujudnya seperti biasa kalau mampu. Kalau tidak mampu, sebisanya. Bahkan kalau tidak mampu apa-apa, sholat di dalam hati atau dengan isyarat dalam hati. Gerakan-gerakan sholatnya isyarat dalam hati. Tetap membaca kalau bisa, ya. Orang sakit juga diperbolehkan menjamak sholatnya dengan cara, boleh menjamak itu mengumpulkan 2 sholatan menjadi di satu waktu. Zuhur gandengannya dengan apa? Maghrib dengan isya. Kalau zuhur asar dilaksanakan di waktu zuhur namanya jamak apa? Jamak takdim. Kalau dikerjakan di waktu asar namanya jamak takhir. Zuhur gandengannya dengan asar, maghrib gandengannya dengan isya. Kalau dikerjakan di waktu isya namanya jamak takhir. Dikerjakan di waktu maghrib terus mas tekan.
terus lagi, terus. Nah, caranya menjamak sholat orang yang sakit agar semuanya diringankan. Yang merawat orang sakit ya pena, orang yang sakit sendiri juga enak. Caranya sholat subuh dikerjakan pada waktunya, karena subuh tidak boleh digandeng dengan sholat manapun. Sholat zuhur dan asar dikerjakan menjelang maghrib. Setelah waktu maghrib datang, segera mengerjakan sholat maghrib dan isya. Jadi satu hari cukup wudhu membersihkan badan hanya sekali atau 2 kali. Sholat subuh, wudhu, dibersihkan, sholat subuh. Nanti 4 sholat zuhur, asar, maghrib, isya bisa dikerjakan hanya dengan 1 wudhu. Caranya bagaimana? Kalau jam 6 jam 5:15 sore itu masuk waktu maghrib, maka sekitar jam 5 dibersihkan, pakaiannya diganti yang bersih, diwudoni. Orang yang sakit tadi disuruh mengerjakan sholat zuhur dan sholat asar di jamak takhir. Sholat zuhur dulu, baru sholat asar. Tidak begitu lama akan masuk ke waktu maghrib, sedangkan masih punya wudhu. Sholat maghrib langsung mengerjakan 2 sholat maghrib dan sholat isya di jamak takhir. Kan mudah kan? Mudah kan? Yang merawat juga mudah, ringan, tidak direpotkan, apalagi yang sedang sakit. Menjamak sholat sebab sakit ini pendapatnya Imam An-Nawawi, Imam Ahmad, Al-Qadhi Husain dan Al-Khattabi. Jadi jangan kamu kira bahwa menjamak sholat itu hanya diperbolehkan ketika kita bepergian, sudah ada maslahatul qasri. Kondisi sakit pun boleh menjamak sholat. Understand? Yes. Paham ya? Yes. Ada pertanyaan di session ini? Bus, ada pertanyaan? Setiap session saya buka 3 pertanyaan kalau ada yang bertanya. Nanti saya jawab. Wonten sing takut? Ada yang bertanya tentang hal ini? Pun paham kabeh? Yakin? Ayo ya berdiri. Ayo Mas berdiri, sebutkan nama. Ayo berdiri, sebutkan nama. Sing tegas, jangan malu-malu kucing. Nanti jadi kucing tenang. Ya. Oke. Ini ayo maju sini apa? Sebutkan nama, salam dulu, apa pertanyaannya. Melatih kritis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Islamuddin. Ingin bertanya, untuk wudhu ketika seorang yang sakit kan bisa dijamak tayamum, namun kalau sampai boten sakit, yang sakit niku tayamum pripun cara berwudu? Ya. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelas berapa? Nanti kelas 12. Tepuk tangan. Kalau supaya orang ngantuk, kalau ada yang bertanya berdiri, dikasih bus, ya. Tepuk tangan 1, 2, 3, bus 1, 2, 3 ditujukan ke sana. Ayo 1, 2, 3, bus, busnya bareng 1, ayo. Saya hitungi, mulai. Bus. Ini energi positif ya, disalurkan ke yang bertanya agar sehat, pinter dan lain sebagainya. Ada yang bertanya lagi? Tidak ada? Saya jawab. Maksud pertanyaan tadi, kalau sakit tidak bisa wudhu gitu, terus juga tidak bisa tayamum tidak bisa, wudhu tidak bisa. Inilah peran dari orang yang merawat. Kalau memungkinkan diwudoni, ya sholatnya seperti ini.
Ya, kalau tidak mungkin diwudoni, diganti dengan tayamum. Kalau tayamum tidak bisa seperti ini, karena tayamum itu hanya untuk satu sholat fardu. Kalau tayamum berarti setiap satu fardu harus tayamum lagi, dan tayamum itu harus masuk ke waktu sholat dulu. Paham? Oke? Jadi caranya seperti ini, sebisa mungkin keluarganya itu dibutuhkan. Oke? Kalau sudah tidak bisa karena sakit dan lain sebagainya, tapi nggak harus maksimal. Kalau memang sudah tidak bisa, ya tetap sholatnya sholat lihurmatil waktu. Ya paham ya? Sholat untuk memuliakan waktu. Tapi nanti apabila nanti kok sudah sehat, sholat yang ditinggalkan tadi wajib diqodoi. Wajib diqodoi, karena ketika sholat itu tidak memenuhi persyaratan sholat, hanya menghormati waktunya. Understand? Paham ya? Terus dilanjut, sakit pintu kematian. Biasanya yang berlaku umum, ghalibnya orang meninggal itu didahului dengan sakit. Sakit itu adalah tanda-tanda dari kematian. Tapi juga banyak orang itu meninggal mendadak tanpa didahului dengan sakit, gitu. Meninggal itu anak-anak ya patut, remaja ya patut, orang dewasa, orang tua juga patut, karena ini adalah takdir Allah, ajal yang sudah ditentukan oleh Allah. Sakit adalah pintu kematian. Saat manusia sakit, hendaklah menyadari bahwa sakit merupakan pendahuluan dari kematian. Jadi pas kamu merawat orang tua yang sakit, sudah sakit, diberi nasihat, Bu, Bapak, banyak beristighfar kepada Allah. Okay? Istighfar, taubat dengan dosa-dosa yang pernah panjenengan lakukan. Kalau dosanya ini hubungan dengan tetangga, diselesaikan. Nah, bapak ibumu duwe utang, segera dibayarkan utangnya. Jadi tanggungan dengan Allah, banyak beristighfar, tanggungan dengan manusia diselesaikan. Dimintai halalnya, dimintai maaf. Kalau masalah utang, disaur utangi dulu, supaya nanti bapak ibumu ketika meninggal sudah terbebas dari tanggungan. Terus, mohon maaf atas segala dosa yang berhubungan dengan Allah atau antar sesama. Sudah saya terangkan. Terus mas, banyak berzikir, sabar, tidak berburuk sangka kepada Allah, dan bertaubat, dan berobat menyembuhkan penyakitnya. Itu masuk ikhtiar. Jangan putus asa. Sakit, tuntunan syariat adalah berobat ke ahlinya. Lanjut. Hukumnya makruh mengharap mati kalau terpaksa hendaknya berdoa. Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Oh iya, sudah. Kadang-kadang wong putus asa, merasa sakit diuji Allah sudah bertahun-tahun. Makanya kadang-kadang mengakhiri hidup dengan bunuh diri. Na'udzubillah min dzalik. Ketika seseorang diuji berat oleh Allah sehingga tidak kuat, tidak boleh meminta mati kepada Allah. Loko-loko tidak boleh. Caranya bagaimana? Berdoa. Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Jadi umpama ada seseorang yang diuji Allah dengan beban hidup yang berat atau sakit sehingga sudah lelah, maka dia tidak diperbolehkan loko-loko minta mati kepada Allah. Tapi caranya adalah di dalam hati, ya Allah, apabila hidup saya ini lebih baik bagiku, maka panjangkan umur saya, ya. Tapi kalau mati itu lebih baik bagiku, maka panjenengan matikan saja saya, ya Allah. Panjenengan wafatkan saya, ya Allah, ya Allah. Seperti itu. Jadi itu doa memasrahkan semua urusannya kepada Allah. Karena baik dan buruknya kita tidak tahu, maka kita dimakruhkan, tidak diperbolehkan minta mati, wafat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sudah dilanjut. Saat menghadapi kematian, ini perlu saya sampaikan. Suatu saat mungkin anda juga punya keluarga yang meninggal, mungkin bapak, ibu, mbah dan lain sebagainya. Apa menjadi santri jangan bingung. Maka ini diadakan pelatihan seperti ini. Jadi kau nak menggoni saudaramu sampai meninggal dunia, apa yang dikerjakan? Jangan bingung. Yang pertama, apabila pada orang sakit nampak ajal akan tiba, maka bagi orang yang ada di sisinya disunahkan: satu, menghadapkan ke kiblat, miring ke kanan, kepala di sebelah utara. Kalau tidak bisa, miring ke kiri, kepala di sebelah selatan. Kalau tidak bisa, terlentang, wajah dan kaki menghadap ke kiblat dengan mengganjal bantal pada kepala. Bapak, ibu atau mbahmu, ketika kamu peni sudah mendekati ajal, maka caranya sebisa mungkin dihadapkan ke kiblat. Dengan cara apa? Yang pertama, yang paling baik adalah dimiringkan ke kanan, belakangnya diganjal dengan bantal supaya anggota tubuhnya menghadap ke kiblat. Kalau tidak bisa, miring ke kiri. Kalau tidak bisa, terlentang seperti sholat tadi, terlentang, kepalanya di sebelah timur, diganjal bantal supaya semuanya bisa menghadap ke kiblat. Mantap ya? Terus apa yang dilakukan setelahnya? Mentalkin, membisikkan bacaan la ilaha illallah ke telinga dengan suara halus. Yang lain membaca surat Yasin dengan keras dan surat Ar-Ra'd dengan lirih. Jadi ketika suatu saat Anda, yang saya kiai saya jadi sama wajan aku sedek adonan jadi aku disimpan tinggi kayak betul betul kayak rapi apa ayo ini terus nana kita pakai sosial kan Nurut hati-hati dong.
Mohon maaf ya, karena ini yang telepon Pak Ajis PCNO Ponorogo. Oke. Jadi sampai mana? Ini ya. Pokoknya yang penting selesai gitu ya. Ini penting saya sampaikan karena mungkin sudah dan suatu saat kamu akan merawat orang tua atau mbah ketika sakit. Bagaimana caranya? Kalau dalam satu keluarga itu lebih dari satu, bapak ibu sampeyan pas mendekati ajal, saudara-saudara kumpul nih. Sebagian pegang Al-Quran, membaca surat Yasin, sebagian surat Ar-Ra'd. وبفضله تتنزل الخيرات والبركات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب البريات وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صاحب المعجزات اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه أما بعد حضرات الكرام ingkang kula takdimi keluarga dalam pengasuh Pondok Pesantren Anggur Trisono Babatan ingkang kula mulyakaken ugi ingkang kula hormati para ustadz, para pengurus dan yang saya cintai siswa-siswi, santri putra dan santri putri rahimahumullah. Syukur alhamdulillahirabbil alamin, di pagi ini kita ditakdir oleh Allah berjumpa dalam majelis ilmi yaitu di klub perawatan jenazah. Mudah-mudahan ini membawa berkah dan manfaat maslahah untuk kita di dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Para santri putra atau putri yang berbahagia, bil ikhtisar langsung saja ya, karena kita terbatas dengan waktu. Ini nanti sampai jam berapa? Maunya sampai jam berapa? Jam berapa? Sampai jam berapa nanti? Sampai jam 9 juga bisa saya. Nanti jam 9 Anda didukui oleh Ustaz Anda. Ya. Karena apa? Karena materi tidak cukup. Masa waktu setengah jam selesai. Ya. Nanti insya Allah saya percepat karena saya sudah menyampaikan PowerPoint ini dan Anda juga sudah ada fotokopi ya. Tolong operatornya kan benar nih. Ya mas, tolong jangan klik ngaten nggih. Saking mriki mohon jadi ada apa-apa nggih. Sebentar.
yang bahasa awak apa yang sampai lecet. Mohon maaf Bunda, karena ini penting karena kiai saya harus saya angkat teleponnya gitu. Materi pelatihan perawatan jenazah. Langsung kita des gitu. Nanti setiap session nanti ada 2 atau 3 pertanyaan yang bisa bertanya. Yang tidak paham. Mari kita membaca Fatihah 1 kali untuk guru-guru kita, ustaz-ustaz kita yang telah mendidik kita, yang sudah dipanggil Allah, mudah-mudahan diampuni, mendapat berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang masih hidup, mudah-mudahan dimudahkan semuanya urusannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia wa akhirah. Al-Fatihah. Sekarang maju aku ya. Bismillah, nanti tidak boleh ngantuk, okay? Nanti yang ngantuk akan diawasi oleh pendidik-pendidik Anda sekalian, ustazah dan ustaz Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Tekan. Gitu ya. Cara sholat orang yang sakit. Terus. Nah, ini saya dahulukan karena sampean kabeh bahkan sudah atau suatu saat akan merawat keluarga, bahkan bapak ibu ketika sudah sakit yang sangat keras, ya, sakit keras sudah mendekati ajal. Itu bagaimana cara sholatnya? Karena dalam fikih itu selama orang muslim itu akalnya masih normal, selama akalnya masih normal, maka tidak boleh meninggalkan sholat wajib. Nah, ini tata caranya bagaimana? Kewajiban sholat fardu tidak gugur selama akalnya masih normal. Apabila tidak mampu berdiri, maka boleh sholat dengan duduk. Sholatnya karo lungguh. Okay. Lungguh seperti apa? Seperti tahiyat awal. Itu yang baik. Kalau tidak bisa ya duduk dengan posisi apapun yang enak, atau di atas kursi juga boleh. Nanti rukuk dan sujudnya biasa, jadi lenggai seperti tahiyat awal. Nanti rukuk kok bisa berdiri, rukuk ya berdiri, sujud kok bisa sujud ya sujud. Kalau tidak bisa, ya melakukan hal-hal yang sebisanya. Kalau rukuk ya mungkin diluk sedikit. Kalau sujud agak jungkel dengan gerakan-gerakan yang itu menandakan bahwa rukuk, sujud dan lain sebagainya. Bacaannya tetap. Kalau tidak bisa, sholat dengan berbaring, miring ke kanan atau miring ke kiri. Yang terpenting menghadap ke kiblat. Yang pertama didahulukan kalau bisa miring ke kanan. Kalau sudah tidak bisa, karena yang sakit samping kanan, dimiringkan ke samping kiri, menghadap ke kiblat. Kalau tidak bisa, sholat dengan tidur terlentang, epleh-epleh. Kepalanya di sebelah mana? Timur. Kepalanya di sebelah timur. Diganjal bantal supaya wajahnya menghadap ke kiblat. Rukuk sujudnya seperti biasa kalau mampu. Kalau tidak mampu sebisanya. Bahkan kalau tidak mampu apa-apa, sholat di dalam hati atau dengan isyarat dalam hati. Gerakan-gerakan sholatnya isyarat dalam hati. Tetap membaca kalau bisa, ya. Orang sakit juga diperbolehkan menjamak sholatnya dengan cara boleh menjamak. Menjamak itu mengumpulkan 2 sholatan menjadi di satu waktu. Zuhur gandengannya dengan apa? Maghrib dengan isya. Kalau zuhur asar dilaksanakan di waktu zuhur namanya jamak apa? Jamak takdim. Kalau dikerjakan di waktu asar namanya jamak
Duhur gandengannya dengan asar, maghrib gandengannya dengan isya. Kalau dikerjakan di waktu isya namanya jamak takhir. Dikerjakan di waktu maghrib takhir. Terus mas, tekan. Terus lagi. Terus. Nah, caranya menjamak sholat orang yang sakit agar semuanya diringankan. Yang merawat orang sakit ya pena, orang yang sakit sendiri juga enak. Caranya sholat subuh dikerjakan pada waktunya, karena subuh tidak boleh digandeng dengan sholat manapun. Sholat duhur dan asar dikerjakan menjelang maghrib. Setelah waktu maghrib datang, segera mengerjakan sholat maghrib dan isya. Jadi satu hari cukup wudhu membersihkan badan hanya sekali atau 2 kali. Sholat subuh, wudhu, dibersihkan, sholat subuh. Nanti 4 sholat duhur, asar, maghrib, isya bisa dikerjakan hanya dengan 1 wudhu. Caranya bagaimana? Kalau jam 6 jam 5:04 sore itu masuk waktu maghrib, maka sekitar jam 5 dibersihkan, pakaiannya diganti yang bersih, diwudoni. Orang yang sakit tadi disuruh mengerjakan sholat duhur dan sholat asar di jamak takhir. Sholat duhur dulu, baru sholat asar. Tidak begitu lama akan masuk ke waktu maghrib, sedangkan masih punya wudhu. Sholat maghrib langsung mengerjakan 2 sholat maghrib dan sholat isya di jamak takhir. Kan mudah kan? Mudah kan? Yang merawat juga mudah, ringan, tidak direpotkan, apalagi yang sedang sakit. Menjamak sholat sebab sakit ini pendapatnya Imam An-Nawawi, Imam Ahmad, Al-Qadhi Husain dan Al-Khattabi. Jadi jangan kamu kira bahwa menjamak sholat itu hanya diperbolehkan ketika kita bepergian, sudah ada masa fatul qasri. Kondisi sakit pun boleh menjamak sholat. Understand? Yes. Paham ya? Yes. Ada pertanyaan di session ini? Wes enak. Ada pertanyaan? Setiap session saya buka 3 pertanyaan kalau ada yang bertanya. Nanti saya jawab. Wonten sing takut? Ada yang bertanya tentang hal ini? Pun paham kabeh? Yakin? Ayo ya berdiri. Ayo mas berdiri, sebutkan nama. Ayo berdiri, sebutkan nama. Sing tegas, jangan malu-malu kucing. Nanti jadi kucing tenang. Ya kan? Oke. Ini ayo maju sini apa? Sebutkan nama, salam dulu, apa pertanyaannya? Melatih kritis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Muhammad Islamuddin. Ingin bertanya, untuk wudhu ketika seorang yang sakit kan bisa dijamaah tayamum ya. Namun kalau sampai boten sakit, yang sakit niku tayamum pribadi cara berwudhu. Ya. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelas berapa? Dari kelas 12. Tepuk tangan. Kalau supaya orang ngantuk, kalau ada yang bertanya berdiri, dikasih bus, ya. Tepuk tangan 1, 2, 3, bus 1, 2, 3 ditujukan ke sana. Ayo 1, 2, 3, busi bareng 1, ayo. Saya hitungi, mulai. Bus. Ini energi positif ya, disalurkan ke yang bertanya agar sehat, pinter dan lain sebagainya. Ada yang bertanya lagi? Tidak ada? Saya jawab. Maksud pertanyaan tadi, kalau sakit
tidak bisa wudhu gitu. Terus juga tidak bisa tayamum tidak bisa, wudhu tidak bisa. Inilah peran dari orang yang merawat. Kalau memungkinkan diwudhoni, ya sholatnya seperti ini, ya. Kalau tidak mungkin diwudhoni, diganti dengan tayamum. Kalau tayamum tidak bisa seperti ini, karena tayamum itu hanya untuk satu sholat fardu. Kalau tayamum berarti setiap satu fardu harus tayamum lagi, dan tayamum itu harus masuk ke waktu sholat dulu. Paham? Oke? Jadi caranya seperti ini, sebisa mungkin keluarganya itu dibutuhkan. Oke? Kalau sudah tidak bisa karena sakit dan lain sebagainya, tapi nggak harus maksimal. Kalau memang sudah tidak bisa, ya tetap sholatnya sholat lihurmatil waktu. Ya paham ya? Sholat untuk memuliakan waktu. Tapi nanti apabila nanti kok sudah sehat, sholat-sholat yang ditinggalkan tadi wajib diqodoi. Wajib diqodoi, karena ketika sholat itu tidak memenuhi persyaratan sholat, hanya menghormati waktunya. Understand? Paham ya? Terus dilanjut, sakit pintu kematian. Biasa nih, yang berlaku umum, golibnya orang meninggal itu didahului dengan sakit. Sakit itu adalah tanda-tanda dari kematian. Tapi juga banyak orang itu meninggal mendadak tanpa didahului dengan sakit, gitu. Meninggal itu anak-anak ya patut, remaja ya patut, orang dewasa, orang tua juga patut, karena ini adalah takdir Allah, ajal yang sudah ditentukan oleh Allah. Sakit adalah pintu kematian. Saat manusia sakit, hendaklah menyadari bahwa sakit merupakan pendahuluan dari kematian. Jadi pas kamu merawat orang tua yang sakit, sudah sakit, diberi nasihat, Bu, Bapak, banyak beristighfar kepada Allah. Okay? Istighfar, taubat dengan dosa-dosa yang telah panjenengan lakukan. Kalau dosanya ini hubungan dengan tetangga, diselesaikan. Nah, bapak ibumu duwe utang, segera dibayarkan utangnya. Jadi tanggungan dengan Allah, banyak beristighfar, tanggungan dengan manusia diselesaikan. Dimintai halalnya, dimintai maaf. Kalau masalah utang, disaur utangi dulu, supaya nanti bapak ibumu ketika meninggal sudah terbebas dari tanggungan. Terus, mohon maaf atas segala dosa yang berhubungan dengan Allah atau antar sesama. Sudah saya terangkan. Terus mas, banyak berzikir, sabar, tidak berburuk sangka kepada Allah, dan bertaubat dan berobat menyembuhkan penyakitnya. Itu masuk ikhtiar. Jangan putus asa. Sakit, tuntunan syariat adalah berobat ke ahlinya. Lanjut. Hukumnya makruh mengharap mati kalau terpaksa hendaknya berdoa. Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Oh iya, sudah. Kadang-kadang wong putus asa, merasa sakit diuji Allah sudah bertahun-tahun. Makanya kadang-kadang mengakhiri hidup dengan bunuh diri. Na'udzubillah min. Ketika seseorang diuji berat oleh Allah sehingga tidak kuat, tidak boleh meminta mati kepada Allah. Loko-loko tidak boleh. Caranya bagaimana? Berdoa. Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Jadi umpama ada seseorang yang diuji Allah dengan beban hidup yang berat atau sakit sehingga sudah lelah, maka dia tidak diperbolehkan loko-loko minta mati kepada Allah. Tapi caranya adalah di dalam hati, ya Allah, apabila hidup saya ini lebih baik bagiku, maka panjangkan umur saya, ya. Tapi kalau mati itu lebih baik bagiku, maka panjenengan matikan saja saya, ya Allah. Panjenengan wafatkan saya, ya Allah.
Ya Allah. Seperti itu. Jadi itu doa memasrahkan semua urusannya kepada Allah. Karena baik dan buruknya kita tidak tahu. Maka kita dimakruhkan, tidak diperbolehkan minta mati wafat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah dilanjut. Saat menghadapi kematian, ini perlu saya sampaikan. Suatu saat mungkin anda sudah punya keluarga yang meninggal, mungkin bapak, ibu, mbah dan lain sebagainya. Apa menjadi santri jangan bingung. Maka ini diadakan pelatihan seperti ini. Jadi kena menggoni saudaramu sampai meninggal dunia, apa yang dikerjakan? Jangan bingung. Yang pertama, apabila pada orang sakit nampak ajal akan tiba, maka bagi orang yang ada di sisinya disunahkan: satu, menghadapkan ke kiblat, miring ke kanan, kepala di sebelah utara. Kalau tidak bisa, miring ke kiri, kepala di sebelah selatan. Kalau tidak bisa, terlentang, wajah dan kaki menghadap ke kiblat dengan mengganjal bantal pada kepala. Bapak, ibu atau mbahmu ketika kamu peni sudah mendekati ajal, maka caranya sebisa mungkin dihadapkan ke kiblat. Dengan cara apa? Yang pertama, yang paling baik adalah dimiringkan ke kanan, belakangnya diganjal dengan bantal supaya anggota tubuhnya menghadap ke kiblat. Kalau tidak bisa, miring ke kiri. Kalau tidak bisa, terlentang seperti sholat tadi, terlentang, kepalanya di sebelah timur, diganjal bantal supaya semuanya bisa menghadap ke kiblat. Mantap ya? Terus apa yang dilakukan setelahnya? Mentalkin, membisikkan bacaan la ilaha illallah ke telinga dengan suara halus. Yang lain membaca surat Yasin dengan keras dan surat Ar-Ra'du dengan lirih. Jadi ketika suatu saat Anda, yang saya kiai saya
Anak pedes tuh. Mohon maaf ya, karena ini yang telepon Pak Ajis BCR apa. Oke. Aja ya. Jadi sampai mana? Ini ya. Pokoknya yang penting selesai gitu ya. Ini penting saya sampaikan karena mungkin sudah dan suatu saat kamu akan merawat orang tua atau mbah ketika sakit. Bagaimana caranya? Kalau dalam satu keluarga itu lebih dari satu, bapak ibu sampean pas mendekati ajal, saudara-saudara kumpul nih. Sebagian pegang Al-Quran, membaca surat Yasin, sebagian surat Ar-Ra'd